Selamat pagi Bapak Ibu, kita kembali di ibadah online pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian, katakan Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Dia Tuhan yang sungguh-sungguh amat baik. Amin. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Amen. Katakan, biarlah kami memandang-Mu Tuhan. Bukalah mata hati kami. Bukalah Tuhan supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Katakan sekali lagi, bukalah mata hati kami Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want
holy. Holy, holy, holy. Yes, you are holy God. Holy, 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 holy. I want to see you singing again, holy. Holy, holy, holy. Yes, you are holy, Lord. Oh, holy, holy, holy. I want to see you. Katakan see you high, see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Katakan kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Katakan kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandang. Katakan sekali lagi, sebab Engkau kudus Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku katakan kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Sebab Engkau Tuhan yang kudus. Sebab Engkau Tuhan yang kudus. Biar mata kami memandang Engkau Tuhan yang kudus. Sebab Engkau kudus. Sebab Engkau kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kami memandang-Mu Tuhan. Biar kami memandang-Mu Yesus. Engkau Tuhan yang luar biasa. You are the great Lord. Kami mengasihi-Mu. Hirata karamalamaya shikina karapata. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang kudus Tuhan. Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Kirata karamalamaya shikina karamala. Kirata karamalalamaya shikina. Kirata karamala. Kirata karamala. Uji kami Tuhan. Uji hati kami Tuhan. Kirata karalalaya shikina. Kirata karalaya shanara mala 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 mala. Kirata kara
namamu Tuhan, sebab Engkau besar, sebab Engkau ajaib, sebab Engkau agung, sebab Engkau dahsyat, Allah yang luar biasa. Oh, nama yang ajaib, layak-layaklah Engkau, layak, Engkau layak. Agung namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, agung namamu, sebab Engkau kudus, sebab Engkau kudus. Terima kasih Tuhan, Yesus ajaib, apa yang Kau perbuat ajaib Tuhan. Engkau besar, Engkau besar. Hati kami Tuhan, kami bawa hati kami di hadapan-Mu, seluruh jiwa kami Tuhan, seluruh pikiran kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Uji kami Tuhan, selidiki hati kami, apakah kami mau mengasihi Engkau, apakah kami mengasihi Engkau Tuhan. Kirata kara malam-malam ya shikina kara malam-malam, kirata kara la ya shikina kara takara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ujilah aku Tuhan, yes Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Katakan aku rindu hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
sembah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita dalam ibadah online kita. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenarannya. Dan kita boleh ada bersama-sama keluarga untuk beribadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah ini, kita boleh menyiapkan hati kita. Kita menyiapkan hidup kita dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, Kau begitu baik dalam hidup kami, Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu, kami beribadah bersama keluarga kami, Tuhan. Biar lewat ibadah ini Engkau berbicara, Roh Kudus yang berbicara kepada setiap pribadi kami. Sehingga kami boleh hidup dan bertumbuh di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Dan kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu ini, Tuhan. Mari berbicara lewat firman ini, Tuhan, pada setiap kami masing-masing. Kami percaya, Tuhan, kami mau beri yang terbaik hidup kami, hati kami, seluruh keberadaan kami, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, tema daripada bulan Februari ini adalah berjalan bersama Kristus. Nah, saudara, setiap hari kita berjalan dengan Tuhan. Tapi seringkali kita nggak mengikuti apa yang Tuhan mau, saudara. Nah, di dalam firman Tuhan untuk tema kali ini, saudara, kita berbicara mengenai forgive, yang artinya pengampunan, saudara, atau mengampuni, saudara. Nah, dalam firman Tuhan lewat Matius 6 ayat 12 dikatakan begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, seringkali hidup kita sebagai anak Tuhan menjadi orang Kristen hanya mengikut, saudara, tapi tidak meneladani Kristus. Pada hari ini kita belajar yaitu forgive atau mengampuni, saudara. Nah, mudah-mudahan gampang, saudara. Akan tetapi ini jelas Yesus mengajarkan lewat doanya di dalam Matius 6 ini, yang dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara, Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Seringkali kita nggak mau ampuni orang lain, saudara. Nah, ini kan bertolak belakang. Tapi Tuhan mau ajarkan kita hari ini bahwa kita ketika berdoa kepada Tuhan, ampunilah Tuhan, seperti saya juga mengampuni orang lain, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa arti pengampunan bagi orang Kristen? Nah, apakah arti pengampunan ini bagi orang Kristen? Kita sebagai anak Tuhan, saudara. Di sini katakan pengampunan berarti kita membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dibuatnya. Namun dalam realita hal ini tidak mudah dilakukan. Pengampunan ini merupakan bentuk nyata belas kasih Allah terhadap umat manusia. Saudara, kita tahu bahwa hidup kita sekarang menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, itu karena pengampunan, saudara. Nah, sangat penting arti pengampunan dalam kekristenan, saudara. Dalam hidup kita, itu sangat penting pengampunan. Seringkali kita lewati itu, saudara. Padahal ini satu basic atau dasar di dalam hidup orang Kristen. Coba bayangkan ketika Kristus mau mati untuk kita. Mau ngapain Yesus pergi ke kayu salib? Dia harus disiksa, dia harus disesah, saudara. Itu karena dia mau mengampuni kita. Tanpa pengorbanan dia, tanpa apa yang dia lakukan itu, saudara, di kayu salib, itu tidak ada artinya kita sebagai anak Tuhan. Tetapi karena dia mau mati, adanya pengampunan.
Nah, pengampunan itu sangat penting sebagai dasar orang-orang Kristen, sebagai dasar anak-anak Tuhan. Bilang sama-sama dengan saya, sebagai dasar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sabarlah kamu. Dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kita perlu belajar. Wah, Tuhan itu panjang sabar. Oh Pak, kan itu Tuhan. Betul, saudara. Tetapi kita harus meneladani seperti doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita. Kita jangan cuma cakap di dalam kita berdoa, tetapi kita cakap juga untuk meneladani Tuhan Yesus. Cakap juga untuk mengikuti apa yang diajarkan kepada kita lewat doanya, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belajar sabar, ya kamu seorang terhadap yang lain, memang gak gampang, saudara. Seringkali kita diperhadapkan pada orang yang nyebelin, ngeselin, membuat kita aduh, lu udah tahu begitu ya, kenapa lu nampang-nampang sih di depan gua gitu, kenapa membuat gua jadi rasa kesel gitu dengan gaya lu gitu, dengan keadaan kamu. Itu yang membuat kita nggak sabar, saudara. Ya, seringkali kita nggak, rasanya aduh kok jadi sebel ya melihat orang itu gitu, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan dikatakan di sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam. Ketika orang naruh dendam dalam hidup kita, saudara, kita jangan balas. Itu bukan ciri anak Tuhan, itu bukan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita memberikan pengampunan, karena hidup kita adalah hidup dari pengampunan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya dalam pelajaran yang kita mau terus pelajari, saudara, ya, sebab dikatakan gini, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ketika kita mengampuni, kita belajar sabar. Tuhan udah lakuin, saudara, buat saya dan saudara. Tuhan udah lakukan itu, saudara. Apa yang kau rasakan hari ini, saudara? Ya. Nah, Efesus 4 ayat 30 dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita sekalian, saudara. Tuhan begitu luar biasa kasihnya. Dia mengampuni hidup kita. Dia mau rela mati untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita, supaya kita hidup, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya juga banyak pengalaman ketika orang menyakiti hati. Mungkin saudara juga berbeda-beda dalam saudara hadapi orang-orang di sekitar kita. Ada suami terhadap istri yang sakit hati, ada teman yang membuat dia sakit hati, ada tetangga yang membuat sakit hati, ada banyak hal yang membuat kita sakit hati. Saudara perhatikan baik-baik, sakit hati itu pilihan, saudara. Kita bisa memilih untuk kita sakit atau kita kecewa dengan seseorang, atau kita bisa memilih dengan tetap aku percaya, ya, Tuhan memberikan hati saya yang lapang, saudara. Nah, saudara, itu pilihan. Seringkali kita memilih yang mana, saya nggak tahu yang saudara rasakan. Tapi jelas ayat pertama tadi di dalam pembahasan kita, ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara, berarti pengampunan itu sangat besar artinya bagi anak-anak Tuhan. Ya, saudara. Makanya dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jangankan kita ngampuni, saudara, kita harus ramah, katanya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya,
Jangan bete-bete, saudara. Ya, masa pandemi ini membuat kita bosan. Wah, gitu, saudara. Ya, bosan ngapa-ngapain. Ya, bosan juga mungkin dengan keadaan rumah. Ya, tetapi kita belajar di sini. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi ramah, penuh kasih mesra, saudara. Dan jangan lupa mengampuni, saudara. Ya, sebab bagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Coba kalau saudara lagi kesel, saudara renungin aja bahwa Tuhan mengasihi kita lewat pengampunannya. Dia ampuni kesalahan-kesalahan kita. Sebenarnya kita nggak layak, saudara. Dia ampuni. Tapi kasihnya yang besar itu, yang sekarang ada dalam saya dan saudara, membuat kita mampu untuk kita mengampuni, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya ketika hidup kita mengalami sesuatu yang nggak enak dalam hidup kita, kita belajar merenungkan bahwa Kristus mengampuni saya, bahwa Kristus melakukannya terlebih dahulu dalam hidup saya, sehingga hari ini saya boleh menikmati menjadi anak-anak Tuhan. Saya bukan hanya berdiam, tetapi saya belajar untuk naik tingkat. Saya belajar untuk menjadi berkat. Saya belajar untuk apa yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan, aku lakukan dalam hidup saya setiap hari. Saudara, itu disebutnya pengampunan. Nah, dalam Markus 11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, saudara bayangkan, ampunilah dahulu sekiranya ada yang barang sesuatu di dalam hatimu. Kalau kita mau berdoa, saudara, kata Tuhan, selesaikan dulu. Ya, jangan ada kepahitan, jangan ada kedongkolan dalam hidup kita, saudara. Kita selesaikan dulu. Berat? Enggak, saudara. Kelihatannya berat. Bapak, seringkali saya nggak mampu melihat orang itu. Saya kesel. Saya rasanya dongkol dengan orang itu. Ketika saya melihat orang itu, saya sebel rasanya. Hati saya mangkel rasanya. Nah, saudara, kita belajar. Ya, kan katanya, jika kamu berdiri untuk berdoa, ketika kita mau berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan. Nah, saudara, kita egois dong kalau Bapak udah ampuni kita nggak mau ampuni orang lain, saudara. Biasanya begini, orang yang berikan pengampunan kepada orang lain itu tingkatannya bisa lebih tinggi. Bukan kita jadi pecundang atau kita kalah ketika kita lepaskan pengampunan kepada orang lain. Sebetulnya, saudara, ini rahasia. Dia tingkatannya akan tinggi, saudara. Karena dia mengampuni, saudara. Dewasa. Nah, itu yang kita boleh belajar, saudara. Kita menjadi dewasa ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara. Ya, tadi kan banyak pelajaran kita belajar, saudara. Ya, kalau saya belajar dari orang yang saya teladani, saudara. Saya melihat betapa hebatnya, saudara. Berkali-kali dia dikecewakan oleh orang lain, tapi dia selalu mengampuni. Saya juga, aduh Tuhan, luar biasa orang. Saya belajar. Nah, saudara, apalagi Tuhan Yesus. Seringkali kita mengecewakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, saudara. Seringkali banyak orang mengecewakan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan sedih lihat, aduh kok dia melanggar lagi, aduh kok dia jauh dari saya. Tuhan sedih, saudara. Tapi Tuhan nggak jemu-jemu mengampuni saudara. Apakah Tuhan berhenti mengampuni kita? Enggak, saudara. Tuhan tangannya terbuka. Lihat waktu anak yang hilang, saudara. Ketika dia pergi jauh meninggalkan bapaknya, saudara. Ini kan gambaran, saudara. Seringkali kita jauh meninggalkan bapaknya, tapi bapaknya tetap melihat, dia nunggu, mana anak, mana.
begitu seorang anaknya menyadari dan dia kembali kepada bapaknya. Sebetulnya bapaknya bisa bilang begini, aduh anak durhaka kamu, dulu kamu lupain saya. Kan seringkali kita bilang begitu, saudara. Dulu dia lupain saya, sekarang dia mau balik lagi sama saya. Sorry, nggak mau saya. Tapi bapak enggak, saudara. Begitu anaknya kembali, dia buka tangannya lebar-lebar. Dia menyambut kedatangan anaknya, saudara. Bahkan dipestakan, saudara, anaknya itu. Kan luar biasa, saudara, pengampunan yang terjadi atas hidup kita, saudara. Coba kalau kita merenungkan hidup kita, aduh Tuhan gak layak, saya gak layak. Tapi karena Tuhan begitu luar biasa kasihnya, Dia mengampuni hidup kita, saudara. Ya, nah Lukas 6 ayat 37 dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni, saudara. Ya, jangan seringkali kita menghakimi orang lain, saudara, seolah-olah kita menjadi Tuhan atas mereka. Seringkali kita berkata, aduh ini orangnya gini, saya sebel, membuat saya luka hati saya. Dia yang membuat luka saya nggak akan ampuni dia. Ya, saya nggak mau deket-deket sama dia lagi. Seolah-olah kita menghukum dia, saudara. Lihat, kata firman Tuhan dikatakan pembalasan adalah hak Tuhan, bukan kita. Siapa kita membalas orang lain, saudara? Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika kita tidak menghakimi, kita juga nggak dihakimi, saudara. Pak, mungkin seringkali ada yang menghakimi saya. Sah, saudara, orang lain boleh menghakimi kita, tapi hidup kita punya prinsip sebagai anak Tuhan, tidak menghakimi orang lain, karena kita mau melepaskan pengampunan dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa sih ya ciri orang yang belum mengampuni, saudara? Nah, saudara nanti periksa sendiri hati kita masing-masing, apa yang Tuhan berbicara pada setiap hati kita. Ya, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, kita ketika datang kepada Bapa, ampunilah Bapa seperti saya mengampuni orang lain. Saudara dikatakan cirinya ada beberapa. Nah, ciri orang yang belum mengampuni itu sulit bergaul, saudara. Yang pertama, sulit bergaul. Ya, biasanya orang yang gak mengampuni, orang akan jauh-jauh dari orang, kesel mulu artinya. Mungkin saudara sedikit rasa iri, saudara, kemungkinan, saudara. Ya, dia rasa ngapain bergaul sama orang, punya konsep yang salah. Ya, ada ajaran yang salah yang membuat akhirnya dia kalau udah kumpul di sana, coba dihubung di dalam keluarga seringkali begitu, saudara. Dia mau ngumpulnya sama dia doang, ke saya enggak. Nah, akhirnya dia jaga jarak, saudara. Hidup kita seringkali jaga jarak, saudara, dengan orang lain. Ya, sulit bergaul jadinya kita. Enggak Pak, saya kok ngomong kok kemana-mana. Iya, saudara. Tapi seringkali tersimpan dalam hati kita secara tidak sadar. Yang kedua, mudah tersinggung, saudara. Orang yang mudah tersinggung, ya, orang-orang seperti ini, saudara, dia memiliki ciri yang belum mengampuni. Kayaknya dia yang membuat saya nih, ya. Nah, sering sekali tersinggung dengan orang lain. Dikit-dikit saya. Ya, self-pity lah istilahnya, ya. Mengasihani diri yang tinggi, saudara. Nah, rendah diri, akhirnya menjadi rendah diri. Rasa, aduh, kok saya nggak berarti nih, saudara. Ya, kayaknya nggak level saya ke sana. Ya, ada beberapa kejadian, saudara, di dalam keluarga seringkali seolah-olah rendah diri, tapi kebanyakan itu menjadi sombong, sebetulnya kebalikannya, saudara. Ya, rasa
ngejek gitu. Nggak level lah saya ke sono. Padahal kan dia lagi sedang nongkrong di Monas, saudara. Dia sedang meninggikan dirinya, tapi seolah-olah keadaannya merendah diri, saudara. Nah, orang rendah diri itu biasanya sombong, saudara. Ya. Terus kemudian apa? Pesimis. Ya, udahlah, nggak mungkin hubungan ini diperbaiki, nggak mungkin lah segala sesuatu bisa terjadi seperti semula, saudara. Ya kan seringkali hal-hal yang sudah retak dalam hidup kita, saudara. Nah itu sulit untuk kembali, saudara. Nah, pesimis hidupnya, saudara. Terus kemudian apalagi perkataannya sering tajam, nyelekit, saudara. Ya, kalau ngomong-ngomong orang tuh membuat orang lain, lo rasain lo, ya membuat sakit hati saudara orang lain. Juga karena dia sakit hati, dia nularin sakit hati orang lain dengan kata-kata yang nyelekit. Ya, Pak, kan saya memang orangnya ceplas-ceplos. Enggak juga sih sebetulnya. Kita bisa menjadi orang yang bijak, saudara, ketika kita bisa berbicara kepada orang lain. Kita ukur perbicaraan. Dulu saudara saya juga orang yang kalau ngomong ke orang to the point, saudara. Semakin dewasa, semakin saya belajar tentang kebenaran, saya belajar untuk saya tahu di mana posisi dan apa yang saya sedang kerjakan, saudara. Apa yang saya sedang perkatakan. Itu belajar, saudara. Karena firman Tuhan terus mengajar hidup kita tiap hari, saudara. Nah, terus seringkali bersungut-sungut, saudara. Ya. Ini mungkin keadaan-keadaan ini tanpa kita sadari, saudara, kita alami, saudara, setiap hari. Mungkin banyak orang berkata begini, saudara. Saya mah udah nggak ada masalah dengan hal-hal seperti itu. Saya enjoy kok, hidup saya enjoy kok. Nah, saudara, hati-hati, saudara. Seringkali kita sedang menyimpan sesuatu yang kita nggak ketahui, saudara. Tapi kalau kita mau koreksi lewat Roh Kudus dan berdoa ketika Roh Kudus engkau berbicara dalam hidup saya secara pribadi, koreksi seluruh hidup saya. Terus saya nggak sempurna seperti ini semua, saudara. Bukan berarti saya udah mudah mengampuni, saudara. Enggak juga, saudara. Kalau ada sesuatu yang membuat saya luka, saudara, saya belajar untuk saya merenungkan firman Tuhan. Banyak yang terobati ketika dia baca firman Tuhan. Banyak yang terobati ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan ada juga yang terobati ketika didoakan, saudara, oleh orang lain. Banyak hal-hal yang membuat kita terobati. Dan ini bukan sekali, saudara, yang kita hadapi ketika itu beres. Karena hidup kita masih bersentuhan dengan orang lain, saudara. Ya, kita masih bisa melihat orang-orang yang dekat kita yang membuat kita kesel, saudara. Masih banyak. Ya, makanya jangan bersungut-sungut. Tapi kita belajar untuk kita mengucap syukur. Kita punya teman, kita punya suami, kita punya anak, kita punya lingkungan, saudara, yang Tuhan kasih. Dalam kondisi pandemi ini seringkali kita rindu, kita berkumpul, saudara. Tapi begitu dekat, seringkali kita ribut, saudara. Aneh-aneh, ajaib, saudara. Ya, seringkali kita rindukan hal-hal yang jauh. Ketika kita dekat, kita bisa ribut, saudara. Kita bisa konflik dalam hidup kita, saudara. Nah, itu karena seringkali kita bersungut-sungut, saudara. Terus kemudian gampang melihat kesalahan orang lain. Mudah sekali ngelihat orang salah, saudara. Ya, kalau dikit-dikit, ini orang gitu. Nah, karena hatinya belum beres, saudara. Ya, masih rasa ya mesti diperbaiki, saudara. Nah, saudara, seringkali kita ngelihat ada tingkah orang yang bener aja, saudara, jadi buat salah buat kita. Ini orang ngapain sih? Ya, padahal dia mungkin mejeng di Instagram gitu ya. Coba deh beda deh, saudara. Kalau orang yang nggak ada apa-apa, saudara, orang mejeng di Instagram, di Facebook, di status, apalah, saudara. Kalau kita nggak ada apa-apa dengan orang lain, orang itu, saudara, kita oke-oke aja, fine, bagus ya gayanya, saudara. Ya, rasa kita ikut senang, saudara. Tapi kalau kita punya konflik dengan orang itu, saudara, maka kita akan berkata begini, gayanya kebanyakan, keterlaluan, nggak suka saya. Nah, saudara, karena apa? Ya, seringkali kita masih nyimpan sesuatu
yang membuat kita nggak suka sama orang itu. Nah saudara, terus kemudian gampang iri. Hati-hati di dalam firman Tuhan, konflik atau sumber dosa itu dari iri hati, saudara, yang membawa kehancuran dalam hidup kita. Nah, kita belajar hari ini seperti doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Besok kita belajar dari kebenaran ini. Koreksi hati kita, sedalam apapun hidup kita, saudara. Mari kita buka hati kita, biarkan dia bekerja lewat firman Tuhan. Banyak cara kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang membuat kita luka hati, saudara. Ada yang kita didoakan, ada kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada juga kita menemukan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saudara, angkat tanganmu, saudara. Angkat tangan kirimu, taruh tangan kananmu di dada. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami belajar seperti doa Tuhan sendiri kepada kami. Kami belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami mau Tuhan mengikuti apa yang Engkau ajarkan kepada kami, untuk kami mengampuni orang lain, Tuhan. Seringkali hati kami membawa keirian, Tuhan. Seringkali hati kami membawa bersungut-sungut. Seringkali hati kami berkata menyakiti orang lain, Tuhan. Seringkali hati kami berkata bahwa kami iri kepada orang lain, Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang bersujud di hadapan-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, bereskan hati kami, Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami, untuk menjadi orang yang dapat sabar seorang kepada yang lain, memberi hormat kepada satu dengan yang lain, Tuhan, dan mengampuni kepada setiap orang lain, Tuhan, yang bersalah kepada kami. Maka itu Tuhan, hari ini adalah hari pembebasan dalam hidup kami, untuk kami boleh mengampuni orang, karena itu yang diajarkan oleh Engkau, Tuhan, dalam doa setiap kali. Kami gak layak ketika kami gak mengampuni orang lain, karena hidup kami dari pengampunan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Hari ini kami bebas oleh karena Kristus yang memberikan kekuatan. Kami lepaskan pengampunan itu, Tuhan, pada orang yang membuat kami luka hati. Di dalam nama Yesus, saudara mungkin sebutkan namanya, dan saudara ampuni dia, saudara. Ketika hati pribadimu merasa plong, saudara, merasa lega, saudara, dan pengampunan itu terjadi atasmu. Mari Tuhan, berkati Tuhan setiap luka hati, setiap membuat hidup mereka enggak maksimal, Tuhan, lewat luka hati mereka. Aku cabut dalam nama Yesus, dan aku lepaskan damai sejahtera, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, lewat firman Tuhan kita belajar untuk kita mengampuni orang lain. Nah saudara, nanti kita akan masuk dalam perjamuan. Biarlah kita siapkan hati kita dalam perjamuan ini, sehingga kita bersatu di dalam tubuh Kristus, karena kita menjadi bagian dalam satu, seperti roti yang tercabik-cabik, seperti tubuh Kristus. Kita menjadi bagian yang satu. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat menikmati hari ini. Haleluya.